Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bara, di channel saya Strokers Stories. Oke, di video kali ini Bara ingin melanjutkan satu video sebelumnya gitu ya. Yang Bara angkat yang judulnya itu adalah kekakuan atau spastisitas pada lengan strokers itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi klinis apa saja sih? Ya, ada salah satunya di leher gitu ya, cervical stenosis, ada juga frozen shoulders, ada juga bisa menyebabkan terjadinya tennis elbow, bisa juga menyebabkan terjadinya cubital tunnel syndrome, bisa juga kemungkinan juga bisa terjadinya carpal tunnel syndrome, kan gitu ya. Nah, dikarenakan banyak sekali ya komentar-komentar yang datang ke channel Bara itu menanyakan tentang hal-hal jari gitu. Bang, jari saya mencengkram, sulit sekali untuk membuka. Bang, saya mencengkram sudah bisa, tapi membukanya sulit gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Bagaimana cara latihannya? Ada lagi yang bertanya, Bang, kok jari saya nggak bergerak-gerak gitu ya. Nah, kemungkinan saja ini bisa dikarenakan selain dari kelemahan otot yang diciptakan oleh otak pada masa flexit, bisa juga ini disebabkan karena adanya carpal tunnel syndrome. Ya, langsung saja kita kupas pembahasan atau kupasan menurut pengalaman Bara seperti apa tentang carpal tunnel syndrome yang terjadi pada strokers. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bara, di channel saya Strokers Story, channel yang akan selalu mengisahkan tentang perjuangan-perjuangan para strokers meraih perjalanan menuju pun. Oke, carpal tunnel syndrome. Ya, carpal tunnel syndrome itu adalah kondisi klinis di mana terjadinya sumbatan di area carpal tunnel. Area carpal tunnel itu adanya di sini. Di sini. Area carpal tunnel itu ada di sini, carpal tunnel. Ya, dia kayak itu jadi melajunya saraf. Nah, nama sarafnya adalah saraf meridian. Gitu. Nah, di sini, di area sini ini terjepit gitu sehingga terjadi gagal fungsional gitu ya. Gagal fungsional bisa saja sensibilitas terasa kebas itu di area jari jempol, kemudian telunjuk, kemudian jari tengah dan sebagian juga jari manis, sebagian jari manis ya. Makanya kadang-kadang itu ada ibu-ibu kalau misalnya bukan stroker, itu biasanya ibu-ibu tuh ada yang mengeluh bahwa dia punya jari itu sulit sekali untuk membuka gitu ya. Membuka gitu sulit sekali gitu. Nah, ini area sini itu terjepit gitu ya. Nah, di sini ada namanya saraf meridian. Ya, dari sini dari leher itu keluar namanya saraf ke arah lengan gitu, dia terbagi tiga, yaitu ada saraf meridian itu mempersarafi tadi ya yang untuk carpal tunnel syndrome ya, 4 jari ini dipersarafi sama saraf meridian. Ada lagi saraf ulnar itu masuk sini, masuk ke bawah gitu ya, mempersarafi jari kelingking dan jari manis gitu ya. Ada lagi saraf radial itu mempersarafi jari jempol dan telunjuk kan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang carpal tunnel syndrome gitu. Nah, terjepitnya di sini gitu. Nah, dikarenakan spastisitas pada penderita stroke itu adalah mencengkram. Nah, kebanyakan ini adalah gerakan mencengkram yang terlalu yang membuat area sini jadi terjepit karena ototnya itu terlalu kontraksi berlebih sehingga dia menjepit area sini. Ya, akhirnya terjadilah saraf itu terjepit di sini. Ya, saraf itu terjepit sehingga gerakan ini juga makin sulit, mempersulit. Nah, ini bisa saja mempersulit untuk gerakan
gitu, dikarenakan carpal tunnel syndrome tadi gitu. Makanya baru coba angkat untuk carpal tunnel syndrome untuk para penderita stroke, semoga bisa membuat area saraf ini akan semakin sehat gitu ya. Nah, gerakan-gerakan mencengkram ini adalah gerakan-gerakan yang membuat kemungkinan besar terjepitnya saraf di area carpal tunnel gitu. Nah, sekarang ada dua hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama, yang apa saja yang kita hindari dan apa saja yang harus dilakukan kayak gitu ya. Nah, di sini untuk area carpal tunnel syndrome dikarenakan stroker itu dia spastis ya, kuat ya, spastis gitu. Kalau dipegang begini, kenceng amat, ininya sampai nonjol gitu ya. Ya, sininya kuat gitu, mencengkramnya kuat gitu. Sehingga kok saya cuma jari kelingking aja bang yang udah mulai gitu ya. Tapi jari ini susah banget ya. Nah, ini yang pertama yang dilakukan ya adalah hindari untuk membuka secara paksa. Jadi kadang-kadang stroker tuh dibuka secara paksa. Nah, dikarenakan ini kan ototnya kan lagi kontraksi berlebih ya, kontraksi berlebih gitu ya. Kontraksinya dia berlebih gitu sehingga dia kaku, kenceng gitu kan ya. Kalau otot kan kontraksi kenceng ya, gitu. Dan kita tarik paksa gitu, mau nggak mau dia tambah menjepit gitu ya. So ini harus dihindari, jangan membuka jari itu secara paksa, ya. Ingat ya teman-teman strokers ya, ini sangat dihindari, jangan membuka jari secara paksa dikarenakan tadi akan menjepit saraf meridian yang ada di carpal tunnel. Mungkin yang terjadi adalah saat itu dia akan relax karena di stretch, dia akan relax mungkin. Tapi karena adanya saraf meridian yang masih tertekan, dia akan kembali lagi. Dan itu akan sulit hilang, dan begitu saja setiap hari. Oke, ini yang pertama yang dihindari adalah jangan membuka jari secara paksa. Oke, yang kedua yang harus dihindari gitu ya. Kemarin ada satu pertanyaan bagus banget itu ya, menanyakan ke Bara gitu. Bang, spastisitas boleh nggak dipijit? Gitu. Nah, ini menyangkut yang kedua gitu. Yang kedua itu hindari pijat. Gitu. Maaf, tanpa harus mengurangi rasa hormat saya terhadap profesi tukang pijat gitu ya. Khusus untuk carpal tunnel syndrome ya nggak semua sih tukang pijat yang bisa melakukan hal itu ya. Ini ada masas khusus gitu. Jadi area sini tidak boleh dipijat terlalu gitu ya. Apalagi area sini ini area saraf meridian ini nggak boleh gitu. Karena apa? Otot saat ini itu adalah ototnya tegang sekali. Ototnya tegang sekali gitu, kontraksi gitu ya. And then kita pijat dia dalam posisi saat ini itu dia posisinya itu asalnya menjepit gitu ya, apalagi tambah tekanan, tambah menjepit gitu ya. So makanya kenapa banyak strokers di sana yang melakukan terapi melalui pijat. Kenapa sulit sekali untuk pulih gitu ya. Ini dikarenakan memang area spastis itu sulit sekali untuk dipijit gitu. Maksudnya bukan sulit sih, bisa dipijit gitu ya. Ada memang satu teknik massage ya. Nantilah Bara akan coba buatkan, kalau Bara ada model, Bara akan buatkan untuk caregivers di sana bagaimana caranya memassage penderita stroke gitu ya. Karena ini butuh massage yang berbeda gitu ya. Kalau ada di luar sana tipe massage-nya yaitu Swedish massage gitu ya, seperti Swedish massage gitu ya. Jadi nanti kita buatkan satu tutorial tentang massage strokers gitu ya. Oke, tapi di luar itu kita kembali lagi ke laptop gitu ya, ke carpal tunnel syndrome. So carpal tunnel syndrome jangan sampai dimasas gitu. Jangan sampai dipijat gitu ya, dipijat terlalu gitu ya. Pijat terlalu ini ya mungkin saat itu relax gitu, tapi nanti karena tadi carpal tunnel syndrome-nya masih gitu ya, dia akan kembali lagi. Makanya sulit sekali untuk membuka
kembali lagi buka sulit banget, gitu ya. So ini yang kedua yang harus dihindari adalah pijatan di area tunnel carpal tunnel. Oke, pijatan di area carpal tunnel dihindari. Yang ketiga yang harus dihindari itu adalah gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan spastis menggenggam, gitu. Jadi misalnya stroker di sana melakukan satu gerakan, tiba-tiba jarinya mencengkeram gitu ya, karena spastisitasnya timbul. Gitu. Hindari gerakan itu. Ya, jangan diteruskan gerakannya. Misalnya lagi latihan karena keseimbangan kurang, ya jalannya ngangkat, tangannya ngangkat gitu, ngangkat. Hindari. Ini, waduh, ini kencang sekali. Ini kan meridian, saraf meridian. Ini tertekan di sini, ya, karena mencengkram, gitu, ya. Ini hindari, gitu. Jadi, aduh, kalau saya jalan bang, tangan saya mengangkat, so hindari dulu berjalan, gitu. Berarti belum siap untuk berjalan. Nah, ini kadang-kadang ya strokers, memang saya tidak menyalahkan stroker ya. Kadang-kadang saya pun kalau misalnya di posisi teman-teman stroker di sana pasti ingin cepat berjalan, ingin berjalan gitu ya. Tapi ada hal di mana hal-hal seperti berjalan dia meningkatkan spastis itu dipertahankan gitu. So kapan spastisnya akan hilang gitu? Ya, pasti nanti nonton video bara akan bertanya lagi, bang saya belum hilang spastisnya, bang jalan saya masih begini, bang tangan saya masih begini. Karena apa? Karena selalu melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan spastis gitu. Ya, jadi kalau ada satu latihan dilakukan tiba-tiba dia menimbulkan spastis. Ya, spastis itu kan kita tahu polanya ya, kemarin ya ada di videonya bara gitu. Kalau lengan itu seperti apa pola spastis lengan, gitu ya. Itu nanti kita tahu, oh iya ini saya spastis nih. Oh berarti gerakan ini saya nggak boleh. Saya harus hindari dulu, gitu. Berarti saya belum siap untuk melakukan gerakan ini. Ya, makanya perkembangan stroke itu harus dimulai latihannya itu, kalau khusus untuk latihannya itu harus dimulai dari seiring dengan tumbuh kembang gitu. Misalnya dia belum bisa duduk dari tidur, ya kita belajar dulu duduk dari tidur gitu. Jadi dari tidur ke duduk bagaimana yang baik dan benar gitu. Itu diajarkan dulu gitu. Nah kalau nanti polanya baik, itu pasti tidak akan timbul. Ya. Nah, yang kedua, oh dia belum bisa berdiri dengan benar gitu ya. Berdirinya masih kacau. Ya belajar dulu duduk berdiri gitu. Karena apa? Dengan belajar duduk berdiri yang benar itu akan mengurangi spastisitas gitu. Bahkan juga akan menimbulkan spastisitas yang lebih tinggi gitu. Ya, jangan sampai tambah tinggi gitu ya spastisitasnya. Oh, dia belum bisa berjalan. Oh, dia latihan jalan ya kan. Tiba-tiba ada komen, bang saya latihan jalan setiap harinya 1 kilometer. Langsung bilang, tolong kirimkan videonya. Tiba-tiba videonya kirimnya jalannya. Oh, jalannya, wah ya Allah, dalam hati bara itu cuma satu, waduh ini bapak ini belum siap jalan, kenapa harus berlatih berjalan gitu. Ya, lebih baik berlatih pola-polanya gitu. Ya, so ini akan meningkatkan spastis. So yang ketiga yang harus dihindari itu adalah melakukan gerakan-gerakan yang akan menimbulkan spastis. Oke. Nah, demikianlah 3 hal yang harus dihindari dalam aktivitas oleh strokers jika ingin lengannya itu lebih beraktif. Ya, misalnya biar lebih bisa jarinya mengangkat, membuka. Ya, so semoga video ini bermanfaat buat teman-teman stroker di sana, bisa mengurangi spastisnya. Jika ada pertanyaan, langsung saja di write di komennya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang bagaimana latihannya untuk carpal tunnel syndrome. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.